Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Ilmuwan. Bersama saya, Kusuma Budi Setiono. Di sini saya akan membagikan tips sukses untuk kita membuat karya ilmiah universitas terbuka yang berkualitas. Nah, tips sukses bikin karya berkualitas. Di sini saya akan membagikan sedikit tips atau contoh dari karya yang saya bikin dan akhirnya mendapat pujian dari tutor. Karya ini saya bikin baru beberapa minggu yang lalu ketika saya mengerjakan karya ilmiah universitas terbuka. Semangat selalu buat teman-teman yang sedang mengerjakan karya ilmiah di semester mendatang dan semester selanjutnya. Semoga karya ini nanti bisa memberikan contoh buat teman-teman dan bisa memberikan wawasan buat teman-teman supaya bisa membuat karya yang jauh lebih berkualitas daripada karya yang saya buat saat ini. Nah, di sini saya menunjukkan chat dengan tutor ketika saya membuat karya ilmiah, di mana tutor memberikan arahan bahwasanya karya ilmiah saya berada di tingkat Turnitin plagiasi 33% dan harus diperbaiki di bawah 20%. Jadi teman-teman nanti ketika membuat karya ilmiah, jangan sampai karya ilmiahnya berada di angka lebih dari 20%. Karena karya yang bagus adalah angkanya di bawah 20%. Alhamdulillah setelah saya parafrase, hasilnya karir saya berada di 19% cek Turnitin plagiasi. Nah, parafrase itu sangat diperlukan teman-teman. Jadi teman-teman perlu melakukan parafrase ketika karir teman-teman itu di atas angka yang dipersyaratkan. Nah, gimana caranya parafrase? Teman-teman tinggal menggunakan kata imbuhan atau mengurangi dan sebagainya supaya karel itu ketika dicek Turnitin hasilnya tidak terkena plagiasi. Nah, alhamdulillah dari tutor itu memberikan masukan chat yang sangat menyenangkan di mana beliau berkata, demikian masukan dari saya, semoga berkenan, namun demikian menurut saya karel ini sudah sangat baik. Lebih berkualitas dari karel yang pernah saya lihat sebelumnya, hanya perlu revisi agar menjadi lebih baik saja. Selamat ya, semoga lancar untuk tahap selanjutnya. Salam sukses. Nah, ini alhamdulillah dari tutor itu memberikan pandangannya bahwasanya ketika membaca karya saya, alhamdulillah karya ini dianggap sudah sangat baik dan lebih berkualitas dari karya yang pernah dia lihat sebelumnya. Nah, gimana teman-teman contohnya dan bagaimana triksnya untuk membuat karya supaya lebih berkualitas? Di sini akan saya bagikan sedikit tips dan triknya dan juga contohnya pada teman-teman supaya nanti teman-teman dapat memiliki wawasan dan memiliki panduan agar teman-teman bisa membuat lebih baik lagi daripada karya yang saya buat saat ini. Nah, di sini contoh karya saya yang baru saja saya buat pada tahun 2022 ini pada bidang keuangan di administrasi bisnis. Mungkin teman-teman yang dari luar fakultas non-ekonomi ya, benar dari FKIP mungkin ya, kalau dari FKIP nanti bisa teman-teman mengikuti sendiri, mungkin juga tidak terlalu berbeda jauh, tapi ini saya memberikan contoh dari prodi yang saya tempuh kemarin yaitu administrasi bisnis. Maaf salah, terlalu buru-buru ya. Nah ini karyanya. Nah ini karya yang saya bikin kemarin. Nah karya ilmiahnya adalah dengan judul Analisis Kinerja Fundamental Subsektor Perbankan pada Indeks Kompas 100 selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini benar-benar penting teman-teman. Untuk teman-teman tentukan terlebih dahulu apa yang ingin teman-teman lakukan pada penelitian nanti. Kalau saya kemarin berpikiran saya ingin menguji fundamental dari sebuah perbankan, dari sektor perbankan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Apakah kinerjanya tetap baik-baik saja ataukah mengalami masalah ataukah seperti apa ketika pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Nah, akhirnya ini yang menjadi judul pada karya ilmiah saya
yang saya tulis pada saat ini. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau nanti bikin, nah ini abstraknya. Abstrak ini tidak boleh terlalu panjang ya, teman-teman. Jadi di sini hanya memberikan hasil dari seluruh pada karil isi kita. Jadi kalau kita sudah menulis abstrak, di dalamnya itu ada banyak sekali dalam draft kita, tapi hanya diambil sedikit, di mana di dalam abstrak ini menggambarkan seluruh dari isi draft karil kita. Nah, di sini sudah saya contohkan, dan di situ ada 3 kata kunci yang saya pakai, yaitu COVID-19, analisis kinerja fundamental, dan regresi linear berganda. Nah, kalau teman-teman mau pakai 5 kata kunci juga boleh, nggak apa-apa. Maksimal 5 kata kunci, minimal 3 kata kunci. Ini yang saya ketahui seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa kata kunci yang bisa dimasukkan di situ nanti untuk abstraknya dari karil teman-teman. Terus di sini bab pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kenapa saya masukkan dulu peristiwa munculnya wabah COVID-19? Karena kan yang saya teliti adalah perbankan yang terdampak atau tidak pada pandemi COVID-19. Jadi dianalisis di situ fundamentalnya. Karena itu yang mau saya masukkan, maka saya menggunakan latar belakang atau pendahuluannya adalah peristiwanya dulu. Bagaimana pandemi COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Nah, penyebarannya dari mana? Dan seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan cara yang sama dengan masukkan pendahuluan ini. Nah, sebenarnya pendahuluan ini juga saya mengambil dari jurnal dari Arilin tahun 2020. Kebetulan beliau juga meneliti hal yang sama, yaitu tentang pandemi COVID-19. Nah, akhirnya saya masukkanlah kata-kata ini, dan juga saya masukkan dari Arilin 2020. Jadi teman-teman tetap harus memasukkan ya, kalau mungkin menggunakan kata-kata dari orang lain dimasukkan ke dalam draft penelitian ini. Jadi jangan sampai kita menjiplak kata-kata orang lain, tapi kita tidak memasukkan itu kata-katanya siapa, seperti itu. Itu namanya nanti plagiarism. Nah, ini untuk contohnya dari pendahuluan tadi. Nah, setelah itu ada landasan teori. Di sini saya menggunakan landasan teori, variabelnya independen adalah dummy variabel atau pandemi COVID-19, terus kemudian pair, der, dan untuk dependennya adalah ROA sama ROE. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini kita ambil dari jurnal-jurnal yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Nah, ini saya ambil contoh pada nomor yang pertama ya, Agung Anggoro Seto 2021. Judul penelitiannya adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan sektor perbankan di Indonesia. Nah, ini kan relevan juga kan sama penelitian saya, bahwa saya juga meneliti nih di sektor keuangan, di perbankan. Nah, saya masukkan judul itu untuk menjadi panduan saya, dan dia menggunakan analisis kuantitatif uji Parrot Sample T-Test atau uji Wilcoxon. Kalau uji Parrot Sample T-Test itu menggunakan analisisnya SPSS. Uji Wilcoxon juga menggunakan SPSS. Nah, kebetulan saya di sini tidak menggunakan SPSS, tapi saya menggunakan EVIUS. Mungkin teman-teman baru kenal ya EVIUS itu apa, karena biasanya yang digunakan adalah SPSS. Saya memang ingin menggunakan yang berbeda sedikit dari yang biasanya, makanya saya menggunakan EVIUS. Untuk SPSS bisa saya menggunakan SPSS. Mungkin kalau teman-teman ingin berkonsultasi atau ingin tanya-tanya bagaimana caranya untuk SPSS, insya Allah saya juga akan siap membagikan caranya untuk kita melakukan uji statistik menggunakan SPSS maupun menggunakan EVIUS. Nah, untuk hasil penelitiannya adalah terdapat perbedaan ROE pada perbankan sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, ini hasil dari penelitian si Agung Anggoro Seto. Tapi hasil penelitian saya apa? Nah, ini yang belum masuk ke sini karena saya belum memberikan hasil penelitian. Saya masih menggunakan penelitian terdahulu. Ini sebagai acuan saya supaya saya bisa mengetahui apakah penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan juga relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Seperti itu. Ini bisa untuk gambaran kita. Ya, ini untuk contoh selanjutnya juga sama dari Anissa Fitria dan sebagainya, itu juga menggunakan Parrot Sample T-Test, berarti dia menggunakan SPSS. Ini juga sama, Wilcoxon, Segnet Rank juga menggunakan SPSS. Nah, terus untuk
Hipotesis ini sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan uji statistik kuantitatif, jadi hipotesisnya juga sangat berpengaruh nanti hasilnya seperti apa. Yang pertama kalau H1 saya, periode pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja fundamental ROA perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. Kemudian untuk H2-nya, periode pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja fundamental ROE perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100. Jadi saya menggunakan variabel ROA dan variabel ROE untuk yang saya ingin ketahui apakah aset perusahaannya itu terpengaruh dan apakah ekuitas perusahaannya terpengaruh. Nah, itu yang saya masukkan. Terus kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif. Kalau tiba-tiba ada data yang kualitatif, maka kualitatif itu harus dikuantitatifkan atau diubah menjadi angka supaya bisa melakukan melakukan pengujian menggunakan statistik. Kalau tidak digunakan seperti itu, maka tidak bisa digunakan uji statistik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana caranya mengubah untuk data yang berupa huruf atau bacaan atau kalimat itu bisa dirubah menjadi angka. Jadi kalau misalkan pandemi COVID-19 dan sebelum pandemi COVID-19, nah sebelum itu kita bikin 0, kalau saat pandemi COVID-19 kita bikin 1. Itu salah satu contohnya. Ini saya menggunakan data time series dari rentang waktu 2020 sampai 2021, data sekunder yang saya pakai data sekunder dari IDX, dari Reuters, dan sebagainya. Terus juga saya gunakan purposive sampling menurut Cooper and Skinder. Jadi saya tentukan populasinya dan juga saya tentukan sampelnya. Jadi kriterianya apa saja yang masuk ke dalam kriteria saya itu saya pakai, yaitu di kuartal 1 dan kuartal 3 yang dipublikasi di BEI secara lengkap. Nah, saya juga dibantu dengan electronically data, processing data, yaitu perangkat lunak program Microsoft Excel, dan juga EViews versi 10. Kalau menggunakan FSS bisa. Nggak harus menggunakan EViews. Menggunakan Stata bisa. Nanti hasilnya memang terkadang ada perbedaan sedikit angka, tetapi itu hasilnya sama. Misalkan ROE-nya berpengaruh, juga di situ dikatakan ROE-nya berpengaruh. Seperti itu. Nah, untuk hasil dan pembahasan, ini uji statistik deskriptifnya. Ini bisa teman-teman lihat contohnya seperti ini. Ini hasil dari uji EViews. Nah, ini cobaran datanya bersifat heterogen atau bervariasi. Dan kemudian untuk asumsi klasik, uji normalitas yang dilakukan, ini terdistribusi tidak normal, karena kurang dari 0,05. Nah, kalau terdistribusi normal itu lebih dari 0,05. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sini hasilnya berapa. Kalau lebih ya berarti normal, kalau tidak berarti tidak normal. Nah, ini untuk hasil autokorelasi. Ini untuk uji regresi linear berganda. Nah, ini uji regresi linear ini yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Nah, ini hasilnya menggunakan EViews. Dan di sini sudah masuk pada kesimpulan dan syarat. Nah, setelah kita melakukan uji-uji tadi, maka kita masukkan ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Nah, kalau kesimpulan saya pada hasil uji regresi variabel dependent ROA, itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE dan DER pada kuartal 1 dan 3 tahun 2020-2021. Berarti aset perusahaan itu berpengaruh signifikan pada ekuitas dan hutang perusahaan. Jadi ketika pandemi COVID-19, asetnya itu terpengaruh ternyata. Nah, terus kedua, pada hasil uji regresi variabel dependent ROE, berpengaruh terhadap ROA, DER, dan DAMI, kuartal 1 dan 3 tahun 2020-2021. Nah, berarti ekuitas perusahaan itu juga mempengaruhi aset perusahaan dan juga utang perusahaan dari pandemi COVID-19. Nah, ini teman-teman sebenarnya kesimpulan ini bisa dibikin lebih simpel ya. Kemarin saya karena buru-buru, jadi kesimpulannya agak kalau dibaca secara
langsung gini agak bingung ya, karena saya menulisnya juga tidak dalam kondisi santai ketika itu, jadi langsung saya tulis saja apa yang ada, langsung saya masukkan, seperti itu. Terus saran juga sama, ini sarannya bisa digunakan untuk peneliti selanjutnya, untuk perusahaan, untuk investor, ini kalau untuk keuangan ya. Kalau untuk yang bidang keuangan atau mungkin bidang yang lain, di luar keuangan, nanti teman-teman bisa memberikan saran tergantung pada apa dari penelitian teman-teman, ya. Itu bisa dimasukkan. Terus kalau sudah di daftar pustaka, itu teman-teman lampirkan apa yang teman-teman masukkan di dalam draft tadi. Jadi dari kata-kata siapa, teman-teman menggunakan buku panduan dari bukunya siapa, supaya teman-teman bisa menulis itu dimasukkan ke sini. Kalau saya kebetulan menggunakan Edgar Heimas juga pada buku portofolio and analisis investasi, dan juga saya menggunakan Skinder dari Business Research Methods dari McGraw-Hill, dan juga dari Tandalina Edwardus pasar modal, manajemen portfolio, dan investasi. Ini saya masukkan supaya saya bisa menulis, nanti ditulis di daftar pustaka. Kemudian kalau sudah di dalam daftar pustaka, kalau masih cukup dimasukkan lampiran. Nah, ini lampiran dari uji yang tadi sudah saya masukkan di draft tadi. Jadi ini adalah hasil uji yang sesungguhnya, kalau tadi hasil ujinya hanya diambil yang terpenting saja. Nah, ini teman-teman bisa membandingkan sendiri hasilnya seperti apa. Nah, ini yang hasil uji sebenarnya. Nah, ini ya teman-teman, ini contoh dari karya yang saya bikin. Kalau mungkin dari teman-teman mengkoreksi ada banyak kesalahan, mungkin bisa disampaikan, bisa disampaikan melalui WA, melalui komentar. Saya sangat terima kasih sekali apabila ada teman-teman yang ikut membantu mengkoreksi. Walaupun karya ini sudah saya unggah, tetapi masih saya yakin masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak sekali yang perlu dilakukan perubahan-perubahan atau mungkin revisi-revisi yang dari sudut pandang saya tidak saya lihat, tapi dari sudut teman-teman bisa teman-teman lihat apa saja kekurangannya di situ. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi contoh dari karir saya. Mungkin teman-teman bisa membuat karir yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik daripada karir yang saya buat saat ini. Karena karir yang saya buat saat ini, saya yakin masih sangat jauh dari kata-kata yang baik dan sempurna, maupun kualitasnya. Jadi karena Bu dosen tadi sudah Bu tutor, yaitu memberikan chat bahwasanya itu sudah jauh lebih berkualitas, mungkin ini bisa untuk teman-teman jadi panduan juga, mungkin bisa membuat teman-teman karirnya jauh lebih berkualitas lagi daripada karir yang saya buat saat ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan terima kasih sudah menonton dari YouTube saya. Semoga teman-teman bisa sukses berkarir dan juga sukses dalam membuat karya ilmiah. Untuk yang sedang membuat karya ilmiah, dan juga saya mohon untuk memberikan koreksi, dan juga untuk yang teman-teman ingin berkomunikasi dengan saya, ingin bertanya-tanya, saya persilahkan. Bisa melalui WA, bisa melalui komentar di YouTube saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.